Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang saya yakin kita semua pernah rasakan, yaitu rasa kecewa. Tapi, kita akan lihat lebih dalam lagi, gimana caranya mengubah cara pandang kita saat rasanya ada pintu-pintu yang tertutup rapat di depan kita. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Mungkin itu kesempatan kerja yang hilang gitu aja. Atau hubungan yang udah kita perjuangin mati-matian tapi akhirnya selesai juga. Atau sebuah harapan yang tiba-tiba aja padam. Rasanya tuh nyesek ya. Nah, perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Dan justru itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan ya, pintu yang tertutup itu bentuknya bisa macam-macam banget. Bisa jadi itu email penolakan dari pekerjaan impian kita, atau titik di akhir sebuah hubungan yang kita kira bakal selamanya. Atau bahkan keheningan yang pekat banget waktu kita berdoa sampai rasanya kayak dijawab enggak. Rasa sakitnya itu nyata banget. Nah, yang jadi menarik di sini tuh respons kita. Reaksi pertama kita gimana? Ya jelas kecewa, marah, kadang sampai putus asa. Dan itu manusiawi banget. Tapi, coba deh kita lihat dari perspektif iman, ini menawarkan sesuatu yang beda banget. Gimana kalau ini tuh bukan akhir dari segalanya? Gimana kalau ini cuma sebuah belokan tajam ke jalan yang sama sekali baru? Oke, kita coba gali lebih dalam ya ide ini. Intinya tuh begini, pintu yang tertutup itu belum tentu artinya penolakan total. Bukan berarti kita ditinggalin, tapi bisa jadi itu adalah sebuah koreksi arah, semacam rerouting dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kisah-kisah kayak gini tuh banyak banget loh. Coba lihat ceritanya Yusuf. Dia dibuang sama saudara-saudaranya sendiri, tapi malah jadi orang terpenting kedua di Mesir. Atau Musa, pintunya ditutup berkali-kali sama Firaun, tapi justru penolakan itu yang membuka jalan buat kebebasan satu bangsa. Bahkan sekelas Paulus, dilarang sama Roh Kudus buat pergi ke Asia, pintu itu ditutup, tapi malah terbuka pintu lain yang lebih lebar ke Eropa. Ini buktikan, pintu yang tertutup seringkali justru jadi gerbang ke jalan yang jauh lebih besar. Nah, ayat ini tuh kayak merangkum semuanya dengan pas banget. Kita boleh bikin rencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan arahnya. Ini ngingetin kita boleh kok merancang ini itu, tapi ada kedaulatan yang lebih tinggi yang menuntun langkah kita. Seringkali justru dengan cara menutup pintu yang menurut kita paling bagus, demi membuka pintu yang sesungguhnya terbaik buat kita. Terus pertanyaannya, kalau satu pintu udah benar-benar ketutup rapat, kita harus ngapain dong? Nah, jawabannya ngebawa kita ke metafora utama kita hari ini. Saatnya cari jendela yang terbuka. Dan seringnya disinilah kita mentok. Kita terlalu sibuk meratapi pintu besar dan megah yang barusan dibanting di depan muka kita. Saking fokusnya kita sama pintu itu, kita jadi nggak sadar kalau di sisi lain ada jendela kecil yang udah kebuka, yang nawarin sedikit cahaya dan udara segar. Dan ternyata ya ide ini tuh bukan cuma milik satu keyakinan aja, tapi ini kearifan yang universal. Ada pepatah Tionghoa kuno yang ngomongin hal yang persis sama. Ini jadi bukti bahwa harapan di tengah keputusasaan itu adalah kebijaksanaan yang melintasi budaya dan waktu. Selalu ada jalan lain. Bahkan ada pepatah lain yang lebih kuat lagi. Langit nggak akan pernah menutup semua jalan keluar. Wah, ini pengingat yang kuat banget kan? Bahwa nggak ada situasi yang benar-benar buntu. Pasti selalu ada celah, pasti selalu ada jalan keluar. Walaupun mungkin bentuknya bukan pintu, tapi sebuah jendela. Nah, disinilah metafora jendela tadi nyambung lagi sama iman. Soalnya jendela yang kebuka itu nggak selalu menjanjikan pemandangan yang wah, yang spektakuler. Kadang jendela itu cuma celah kecil yang ngasih cukup cahaya buat kita bisa lihat langkah selanjutnya. Persis kayak firman Tuhan yang jadi pelita buat kaki kita. Cahayanya itu cukup buat nerangin satu langkah di depan kita, bukan seluruh peta perjalanan. Tapi jujur aja deh. Seringkali kan ada jeda waktu yang rasanya tuh lama banget dan nyiksa antara pintu yang ketutup dan jendela yang akhirnya kelihatan. Masa penantian di lorong yang gelap ini berat rasanya. Tapi ternyata masa penantian ini punya tujuan yang penting banget. Kuncinya di sini nih, masa penantian itu bukan ruang tunggu yang pasif, ini adalah ruang tempa. Disinilah kita dilatih buat percaya, bahkan waktu logika udah nggak bisa ngejelasin. Di sini juga motivasi sejati kita diuji, dimurnikan lagi. Disinilah karakter kita dibentuk, dan kita belajar buat berserah. Bukan terus-terusan mendobrak pintu pakai kekuatan kita sendiri. Dan ayat ini jadi kayak jangkar buat pengharapan kita. Sebuah janji yang nenangin banget di tengah-tengah penantian, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Selalu ada kebaikan yang menanti di ujung kesabaran dan iman kita. Sekarang, kita bakal lihat puncak dari semua ini. Contoh paling dahsyat, paling transformatif dari sebuah pintu yang tertutup dalam sejarah, peristiwa di kayu salib.
Coba deh, kita bayangin sebentar aja. Gimana hancurnya perasaan para murid waktu itu. Guru yang mereka sayangi, Mesias yang mereka harapkan, semua harapan mereka mati dengan cara yang paling kejam dan memalukan. Buat mereka, ini bukan cuma pintu yang tertutup. Ini udah kayak tembok raksasa yang menandakan akhir dari segalanya. Dunia mereka runtuh total. Tapi 3 hari kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Kubur yang harusnya jadi simbol akhir, justru jadi jendela pengharapan. Pintu kematian yang tertutup rapat, malah jadi gerbang yang membuka keselamatan, pengampunan dan hidup baru bagi kita semua, bagi seluruh dunia. Tragedi paling kelam dalam sejarah, justru menjadi fajar yang paling terang. Paradoks yang luar biasa ini dijelaskan dengan indah banget lewat analogi biji ganduh. Supaya bisa tumbuh, biji itu harus jatuh ke tanah dan mati dulu. Ini ngajarin kita bahwa sebuah akhir seringkali jadi syarat mutlak buat sebuah awal yang baru. Sesuatu di dalam diri kita harus mati, entah itu mimpi kita, rencana kita, atau ego kita, supaya kehidupan yang jauh lebih berbuah bisa lahir. Jadi, kesimpulannya apa buat kita sehari-hari? Waktu kita lagi hadap-hadapan sama pintu yang tertutup, insting pertama kita pasti pengen marah, frustrasi, atau bahkan pengen dobrak paksa pintu itu. Tapi mungkin tugas kita bukan itu. Mungkin tugas kita adalah untuk berhenti sejenak. Tarik nafas, lalu lihat sekeliling dengan mata iman. Dan dengan sabar mencari jendela mana ya yang diam-diam udah Tuhan siapin buat kita. Karena pada akhirnya, semua ini kembali lagi ke satu hal, kepercayaan. Kepercayaan bahwa di balik semua kecewa dan bingung kita, ada sebuah skenario ilahi yang lagi berjalan. Sebuah rencana besar yang kadang-kadang cuma bisa kita intip lewat jendela kecil, bukan lewat pintu utama yang kita mau. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin masing-masing. Coba pikirin satu pintu yang baru-baru ini tertutup dalam hidup Anda. Daripada terus-terusan natap pintu itu dengan sedih, coba deh berbalik sebentar dan tanya ini. Jendela apa ya yang mungkin lagi Tuhan coba tunjukin lewat semua ini? Pelajaran apa, kesempatan apa, atau arah baru mana yang sedang menanti di baliknya?